Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deira Fitra Rinda, NPM 19110700021, kelas F semester 4. Mata kuliah Statistik Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Penelitian dan statistik. Penelitian itu sendiri merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Nah, di dalam penelitian itu harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian itu juga memiliki kriteria tertentu, seperti datanya valid, kemudian variabel, dan juga objektif. Secara umum, tujuan penelitian itu bersifat penemuan, pembuktian, dan juga pengembangan. Sedangkan statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka. Kemudian statistika itu cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Dan juga statistik itu adalah produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistika pendidikan dan penelitian pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian dan juga penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Sedangkan penelitian pendidikan itu sendiri adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan atau to discover knowledge dan pemecahan masalah atau problem solving. Pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Macam-macam statistik. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Kedua, statistik inferensial, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik digunakan sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang jelas dan dilakukan secara random. Ketiga, statistik parametrik. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. 4. Statistik non-parametrik, yaitu bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat data berskala interval atau rasio, syarat pengambilan data secara random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogeni atau homogenitas, model regresi, linear, dan lain-lain. Distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi ini adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi, tanpa mengurangi informasi yang ada. Kelebihan dan kekurangan distribusi frekuensi. Kelebihannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Kekurangannya, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Interval kelas, yaitu selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Nah, contohnya bisa dilihat, yaitu distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa UPY. Langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan atau K dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini adalah banyaknya keseluruhan data. Kedua, tentukan rentang data R dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan R dibagi K. 4. Tentukan ujung bawah kelas pertama dengan cara pilih data yang paling kecil atau juga kurang dari yang paling kecil.
Langkah kelima, tentukan batas bawah kelas pertama dengan rumus BB sama dengan UB dikurang setengah SPT. Langkah keenam, tentukan batas atas kelas pertama dengan rumus BA sama dengan BB ditambah P. 7. Tentukan ujung atas kelas pertama dengan rumus UA sama dengan BA dikurang setengah SPT. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas sebelumnya. 9. Tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tali. Langkah terakhir, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif yaitu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Definisi data. Himpunan. Himpunan adalah nilai atau variati atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Sedangkan objek itu adalah pengamatan variabel, variati, atau nilai. Data kualitatif itu diperoleh dari hasil pengamatan, sedangkan data kuantitatif itu diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jenis-jenis data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu seperti jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif itu masih terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, data diskrit itu seperti jumlah kloroplas, kemudian jumlah trombosit, jumlah sel, jumlah anak, dan lain-lain. Sedangkan data kontinu itu seperti berat badan, jarak kota, luas tanah, dan lain-lain. Sumber data statistika. Sumber data statistika itu berasal dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu berupa wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data statistika yang dari data sekunder itu data dari pihak lain seperti BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lain. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Nah, jenis data ukuran pemusatan itu terbagi menjadi dua, yaitu data berkelompok dan data tunggal. Modus data tunggal. Modus adalah nilai yang sering muncul, yaitu ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan kelompok data. Nah, contohnya bisa dilihat pada PPT di atas. Nah, modusnya itu adalah 3, karena nilai 3 itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kemudian ada median. Nah, median ini adalah nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Populasi. Nah, populasi itu adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Kemudian sampel. Nah, sampel sendiri itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel penelitian. Penentuan sampel penelitian itu yang pertama syarat utama sampelnya representatif. Kemudian yang kedua representatif sampel itu kecenderungan sampel yang mendekati kecenderungan populasi. Kemudian ada homogenitas populasi. Nah, aspek tempat atau geografis merupakan wilayah atau subjek penelitian tempat tinggal aspek subjek ini seperti jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, kepribadian, aspek sosial yang mencakup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosial. Alur pengambilan sampel. Nah, alurnya itu pertama populasi. Nah, contohnya seluruh mahasiswa di kampus. Kemudian frame sampel. Contohnya itu daftar mahasiswa yang registrasi semester akhir. Kemudian sampel itu contohnya 20 mahasiswa dari registrasi, dan selanjutnya unit eksperimen yaitu seorang mahasiswa.
Ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran, yaitu yang pertama jangkauan atau simpangan rata-rata, kedua simpangan rata-rata atau data tunggal dan data kelompok, 3. Simpangan baku atau data deviasi, 4. Kuartil, 5 persentil, 6. Koefisien, 7. Angka baku. Kemudian, analisis regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Kemudian, apabila X dan Y itu mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang itu seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang. Kemudian prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, dan juga ramalan hasil penjualan tahun depan. Untuk melihat pengaruh variabel bebas atau independen variabel atau terhadap variabel terikat atau independen variabel berdasarkan jumlah variabel bebas itu bisa dilihat dari ada satu variabel bebas. Nah, ini dia termasuk regresi sederhana. Kemudian ada lebih dari satu variabel bebas. Nah, itu dia termasuk regresi berganda. Nah, berdasarkan sifat hubungan kedua variabel itu bersifat linier dan bersifat nonlinier. Bersifat linier itu termasuk regresi dan bersifat nonlinier itu termasuk regresi nonlinier. Kemudian berdasarkan skala pengukuran variabel bebas dan terikat. Yang pertama itu variabel terikat semua variabel bebas interval atau rasio itu termasuk regresi standar. Kemudian yang kedua, variabel terikat dan sebagian variabel bebas interval, tapi ada sebagian variabel bebas nominal atau ordinal, itu termasuk regresi Duni. Kemudian yang ketiga itu ada variabel terikat berskala nominal atau ordinal, itu termasuk regresi logistik atau ordinal. Kemudian korelasi. Nah, korelasi itu adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas disebut korelasi parsial. Selanjutnya adalah koefisien korelasi Rank-Sparman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Nah, koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Sparman yang disimbolkan dengan R. Pasangan data hasil pengamatan XI dan YI kita susun menurut urutan besar nilainya dalam tiap variabel. Kemudian kita bentuk silsilah atau beda peringkat XI dan peringkat YI yang kemudian data aslinya itu berpasangan. Kemudian beda ini itu disimbolkan dengan BI. Maka koefisien korelasi peringkat R itu dihitung dengan rumus seperti gambar yang terdapat di PPT di atas. Kemudian yang terakhir adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas atau Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi atau independen. Jadi, koefisien determinasi ini adalah kemampuan variabel X untuk mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi, itu menunjukkan semakin baik kemampuan X untuk mempengaruhi Y.